Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi Manajemen kelas B2. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alsa. Perkenalkan, nama saya Widayanti Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Stefani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Jatikusumo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfani Rahmatullah. Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. 2. Pengadaan SDM Production pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mengisi sebagai posisi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses pengadaan ini biasanya terdiri dari penarikan, seleksi, sampai penempatan karyawan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Pengadaan karyawan yang berkompeten dan berkualitas untuk mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam meraih tujuan di masa depan. Pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya agar dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Beberapa strategi pengembangan sumber daya manusia: memberikan penghargaan kepada karyawan, mengadakan program pelatihan, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Beberapa fungsi pengembangan sumber daya manusia: meningkatkan produktivitas, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk, pekerjaan bisa berjalan secara efisien, meningkatkan sikap kepemimpinan. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Usaha untuk melakukan pengintegrasian dapat dilakukan melalui hubungan antar manusia, human relation, motivasi, kepemimpinan, dan collective bargaining. Pemberian kompensasi. Kompensasi ialah pemberian balas jasa baik secara langsung berupa uang finansial maupun berupa tidak langsung berupa penghargaan non-finansial. Jenis-jenis kompensasi pada karyawan. Imbalan ekstrinsik, yaitu imbalan yang berbentuk uang, antara lain gaji, upah, komisi, honor, insentif. Imbalan ekstrinsik yang berbentuk sebagai benefit, yaitu uang makan, uang cuti, asuransi, jam sostek, dan uang transportasi. Imbalan intrinsik, imbalannya dalam bentuk intrinsik yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan kerja, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja. Fungsi pemberian kompensasi. Program kompensasi yang umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan semua pihak. Hendaknya program kompensasi ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar. Tujuan pemberian kompensasi: meningkatkan produktivitas kerja, memajukan perusahaan. Semakin berani perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi, semakin pula menunjukkan betapa semakin suksesnya suatu perusahaan tersebut. Asas kompensasi. Program kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak, serta dengan memperhatikan undang-undang perburuan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus ditetapkan dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan bisa membuat kepuasan kerja karyawan. Pemeliharaan SDM. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga karyawan dan mempertahankan kondisi fisik dan jiwa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Tujuan SDM. Berikut ini adalah tujuan pemeliharaan sumber daya manusia pada perusahaan. 1. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Meningkatkan disiplin, loyalitas,
dan menurunkan absensi karyawan. 3. Memberikan ketenagakerjaan, keamanan, dan kesehatan karyawan. 4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. 5. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. 6. Mengurangi konflik serta menciptakan suatu yang harmonis. Asas-asas pemeliharaan SDM. 1. Asas manfaat efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. 2. Asas kebutuhan dan kepuasan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan kesehatan dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien, menunjang terciptanya tujuan perusahaan. 3. Asas keadilan dan kelayakan. Karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenagakerjaan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya sehingga disiplin kerjasamanya dan semangat kerjanya meningkat. 4. Asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik. 5. Asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Metode-metode pemeliharaan sumber daya manusia. 1. Komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. 2. Intensif. Intensif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Adapun jenis intensif terbagi menjadi 2, yaitu intensif positif dan intensif negatif. Pemisahan sumber daya manusia. Pemutusan hubungan kerja merupakan fungsi terakhir manajer sumber daya manusia yang dapat didefinisikan sebagai pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dapat dibebaskan oleh berbagai macam alasan sehingga berakhir pula hak dan kewajiban di antara mereka. PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa macam jenis PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja atas kemauan sendiri. A. Alasan mendesak. Alasan mendesak karyawan juga bisa minta pemberhentian mendadak tanpa memperhatikan waktu pemberhentiannya. B. Karyawan tidak cocok dengan pimpinan. Pensiunan atau purna tugas adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan ataupun atas permintaan sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.